Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LCD Magelang. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 saya akan membacakannya ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema peringatan. Kalau kita mengobservasi, mengamati dan menyelidiki dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan, nasihat apa yang dituliskan di dalam ayat tersebut? Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk memberikan peringatan, untuk memberikan nasihat kepada orang-orang kaya yang ada di dunia. Tentunya khususnya bagi umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang memiliki kekayaan secara materi. Orang-orang percaya umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat duniawi, harta, kekayaan, uang, dan lain sebagainya. Dan apa yang harus disampaikan oleh Timotius untuk memperingatkan orang-orang kaya tersebut? Peringatan apa yang harus disampaikan? Yang pertama, di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 bagian A dikatakan supaya mereka jangan tinggi hati. Rasul Paulus menyampaikan, mengatakan kepada Timotius agar mengingatkan jemaat yang kaya, yang diberkati secara jasmani, memiliki harta kekayaan duniawi, supaya mereka jangan tinggi hati. Harta kekayaan yang diperoleh dengan benar, yang diperoleh dengan bekerja keras, tetaplah harus dipahami bahwa itu semua merupakan anugerah Tuhan. Itu semua adalah berkat Tuhan yang sifatnya sementara. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Karena semua adalah berkat Tuhan. Sehingga umat-umat Tuhan, orang-orang yang kaya, yang diberkati secara duniawi, tidak boleh tinggi hati. Apalagi orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Korupsi, merampok, mencuri. Orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan benar, dengan bekerja keras pun tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Dan tentunya peringatan jangan tinggi hati
Ya bukan hanya untuk orang kaya saja. Sekalipun dalam konteks ini, Timotius disuruh menyampaikan, memperingatkan kepada orang-orang yang kaya. Tetapi semua umat-umat Tuhan, baik orang yang kaya secara materi, memiliki kekayaan duniawi, maupun orang-orang yang sederhana, kita semua tidak boleh tinggi hati. Kita semua harus hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua, peringatan apa yang disampaikan kepada orang-orang kaya, yaitu jangan berharap kepada kekayaan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 bagian B dikatakan, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi jangan berharap kepada kekayaan, kepada sesuatu yang tidak tentu. Harta, kekayaan duniawi tidak kekal. Harta, kekayaan duniawi tidak abadi. Dunia dan zaman selalu berubah. Langit dan bumi akan lenyap, akan binasa. Segala yang ada di dunia ini, harta, kekayaan itu akan binasa. Jadi tidak seorang pun manusia yang dapat memiliki segala-galanya di dunia ini. Baik rumah, tanah, mobil, emas, uang, itu tidak kekal, sifatnya sementara. Hidup kita di dunia ini juga sementara. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 90, manusia hidup di bumi ini rata-rata 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah penderitaan. Jadi oleh sebab itu jangan menjadikan kekayaan duniawi sebagai tujuan akhir. Mari, kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat duniawi, kekayaan, puji Tuhan, gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita berharap mengandalkan kekayaan. Yang ketiga, peringatan yang harus disampaikan kepada orang kaya adalah supaya mereka berharap kepada Allah yang memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 bagian B dikatakan, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi Allah Bapa di surga, Dia tahu segala kebutuhan kita dan Dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Di dalam Matius 6 ayat 32 dituliskan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berharap kepada Allah. Karena Allah adalah sumber berkat, Allah yang memelihara kita. Jadi kita harus berharap dan mengandalkan Allah dalam hidup kita. Allah jauh lebih penting daripada berkat-berkatnya. Allah jauh lebih penting daripada harta kekayaan duniawi ini. Pengorbanan anaknya yang menebus kita dari kematian dan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita jauh lebih tinggi nilainya daripada segala kekayaan duniawi ini. Hidup dalam Kristus sungguh mulia dan tiada bandingnya. Sebab itu kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus berharap dan mengandalkan Allah. Kita hidup bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita kita tidak ditentukan oleh situasi yang kita alami, tidak ditentukan dengan banyaknya uang, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, peringatan yang harus diberikan pada orang kaya adalah jadilah kaya dalam kebaikan. Kalau diberkati Tuhan dengan
berkat materi, kekayaan. Mari, jadilah kaya dalam kebaikan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kita berkat-berkat jasmani, mari kita berbagi kepada orang lain. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kita menjadi kaya dalam kebaikan. Kita menjadi kaya dalam kebajikan. Bukan hanya kaya secara materi, jasmani. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan peringatan selanjutnya, ketika kita berbagi dengan orang lain, melakukan hal-hal yang baik dan benar, ketika kita menolong sesama, maka kita sedang berinvestasi. Dalam 1 Timotius 6 ayat 19 dikatakan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita sedang berinvestasi di dalam kekekalan. Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 3 dikatakan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi mari kita berbagi, memberi dengan ikhlas, dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan, dan dengan demikian kita sedang mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Pelajaran yang kita dapatkan bahwa harta kekayaan dunia ini tidak kekal. Oleh sebab itu jangan berharap dan mengandalkan kekayaan yang ada di dunia ini. Tetapi mari kita hidup dengan berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kita harta kekayaan duniawi, puji Tuhan. Tapi kita harus ingat, kita pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk berbagi, untuk menolong sesama yang membutuhkan. Aplikasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi tidak ada yang patut kita banggakan, kita sombongkan. Jangan tinggi hati, tapi tetaplah hidup di dalam kerendahan hati. Dan sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus hidup menjadi berkat. Berbagi dengan sesama, menolong orang lain, melakukan hal yang baik, hal yang benar. Dengan demikian, kita mengumpulkan harta di surga. Kita berinvestasi di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik pada kami. Engkau Allah yang memberkati kami, Allah yang memelihara kami. Dan Engkau mau kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup di dalam kerendahan hati. Engkau mau kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup kami menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kami berbagi, menolong orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau menyediakan hidangan bagi kami keluarga GBD Ilsade Magelang di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak. Piala kami penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.